Pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan pasangan Vina dan Eki, Saka Tatal, memenuhi panggilan Bareskrim Polri hari ini. Saka diperiksa sebagai saksi kasus dugaan keterangan palsu Aep dan Dede. Saka Tatal tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan didampingi tim kuasa hukumnya beserta tim perlindungan saksi dan korban. Saka menyatakan siap membeberkan seluruh fakta, termasuk menegaskan dirinya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki, serta tidak pernah mengenal Aep dan Dede. Barang bukti yang dibawa adalah berkas-berkas saat kejadian 2016 silam, berisi pengakuan Aep dan Dede ketika melihat pembunuhan Vina dan Eki. Rencananya polisi akan menaikkan kasus ini ke penyidikan bila ditemukan unsur pidana. Baik, untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan terhadap Saka Tatal di Bareskrim Polri, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Rifki Nafis, langsung dari gedung Bareskrim Polri Jakarta. Rifki, bagaimana jalannya pemeriksaan hingga saat ini? Ya, selamat sore Indra serta pemirsa. Memang sebelumnya mantan terpidana kasus kematian Vina dan juga Eki Cirebon, yakni Saka Tatal, telah selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, yang mana memang pemeriksaan ini dilakukan terkait dengan kasus dugaan pemberian kesaksian ataupun keterangan palsu dari Aep dan juga Dede yang merupakan saksi kunci dari peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu. Saka Tatal sendiri dan juga pihak kuasa hukumnya mengaku dihujani sebanyak 32 pertanyaan oleh pemeriksa, yang mana kami juga tadi melihat Saka keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, setelah sebelumnya pada siang tadi pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, Saka Tatal dan kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Polri lengkap dengan membawa sejumlah berkas yang disebut sebagai barang bukti yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah tas ataupun koper, di mana di antara berkas-berkas tersebut tim kuasa hukum Saka Tatal menyebut turut membawa berkas BAP milik Aep dan juga Dede yang sempat dibuat pada tahun 2016 lalu. Dan meskipun tadi Saka Tatal setelah menjalani pemeriksaan tidak berkomentar karena dikatakan kelelahan setelah diperiksa selama kurang lebih 4 jam lamanya, namun tim kuasa hukum dari Saka Tatal ini menyebutkan kliennya ataupun Saka Tatal ini sendiri telah menyampaikan seluruh argumen ataupun bukti yang diyakini akan dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus kematian Vina dan juga Eki pada 2016 lalu di Cirebon. Ia pun turut menjelaskan terkait dengan dugaan kesaksian palsu yang diberikan oleh Aep dan Dede yang juga diyakini oleh kuasa hukumnya dapat menjadikan bukti yang kuat. Kemudian juga terkait dengan Aep dan Dede sebagai konteks, kedua orang tersebut merupakan saksi kunci yang pada tahun 2016 lalu keduanya mengaku melihat Vina dan juga Eki dikejar oleh sekelompok geng motor yang kemudian melempari Vina dan Eki dengan batu. Namun belakangan ini Dede justru mencabut keterangan tersebut, sementara Aep belum mencabut keterangan tersebut. Lebih lanjut bahkan Dede menyebut bahwa BAP yang dibuat ataupun keterangan yang dibuat pada 2016 lalu itu merupakan arahan dari Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki ataupun salah satu korban yang tewas pada 2016 silam. Terkait dengan hal ini pun pihak kuasa hukum dari Saka Tatal menyebut atau meminta Bareskrim Polri untuk turut memanggil Aep, Dede serta Ibtu Rudiana untuk kemudian diperiksa karena telah membuat keterangan palsu dan membuat kegaduhan serta mengorbankan Saka Tatal hingga akhirnya mendekam di penjara. Terkait dengan kesaksian dari Aep dan Dede itu, sebelumnya telah melayangkan juga Aep dan juga Dede, sehingga untuk kedepannya ini masih akan ditunggu bagaimana perkembangan terkait kasus yang telah terjadi sekitar 8 tahun lalu. Salah satu argumen yang diungkapkan oleh Saka Tatal yang disampaikan juga oleh pihak kuasa hukumnya terkait dengan bukti ketidaksertaan
Saka Tatal dalam kejadian adalah pada waktu kejadian di 27 Agustus, Saka Tatal sedang berada ataupun menuju ke rumah kerabatnya sebelum akhirnya berangkat ke bengkel, sehingga tidak ada di lokasi yang dikatakan tempat terjadinya pembunuhan dari Vina dan juga Eki. Sejumlah bukti pun yang terangkum dalam berkas-berkas itu kemudian disampaikan setelah sebelumnya menerima 32 pertanyaan yang diberikan kepada Saka Tatal. Dan berikut adalah keterangan dari kuasa hukum Saka Tatal, Krisnamurti. Agenda pemeriksaan hari ini adalah keterangan Saka Tatal terkait 2016 terhadap keterangan Aib dan Dede. Jadi kita sudah bilang juga kepada Saka Tatal untuk kooperatif apa yang ditanyakan oleh penyidik dan membongkar semua peristiwa yang terjadi 2016 seperti apa. Karena keterangan Dede dan Aib itu kita lihat bahwa dia pun juga tidak menyaksikan terhadap kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi kasus dari keterangan Dede ini mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup dan Saka Tatal dihukum 8 tahun penjara. Maka dari itu, keterangan Dede dan Aib inilah bersumber dari awal. Dia faktanya, dia tidak melihat kasus. Ya, untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rifki Nafis melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Kita beralih ke informasi lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.